Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Mariam, Guru Bahasa Indonesia kelas 12 MAN 1 Bantul. Pada video kali ini, kita akan mempelajari surat lamaran pekerjaan. Setiap orang pasti mempunyai cita-cita atau pekerjaan yang diinginkan. Setelah lulus SMA atau MAN, mungkin ada yang mempunyai rencana untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Akan tetapi, ada pula yang mempunyai rencana untuk mencari pekerjaan. Walaupun begitu, setelah lulus perguruan tinggi, juga pasti ingin mencari pekerjaan kan? Nah, untuk mendapatkan pekerjaan, seorang calon pekerja harus membuat surat lamaran pekerjaan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenal surat lamaran pekerjaan bagian 1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh pribadi yang dikirimkan ke kantor, perusahaan, atau instansi untuk memperoleh suatu pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan bentuk surat penawaran. Isinya adalah bentuk penawaran jasa seseorang pada kantor atau instansi yang dituju sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jasa tersebut bisa berupa pendidikan, keterampilan, pengalaman, ataupun kompetensi, dan sebagainya. Surat lamaran dapat disajikan dengan dua macam, yaitu ditulis tangan atau diketik dengan komputer. Meskipun dapat disajikan dengan dua macam, surat lamaran pekerjaan harus memperhatikan beberapa ketentuan dalam penyajian atau sistematikanya. Apa saja sistematika surat lamaran pekerjaan? Secara umum, sistematika surat lamaran terdiri atas tempat dan tanggal surat, hal, lampiran, alamat tujuan, salam pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan tanda tangan pengirim. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Tempat merupakan tempat di mana surat itu ditulis. Kalau di sini tertulis Bandung, maka tempat ditulisnya surat adalah di Bandung. Kemudian tanggal surat. Kalau di sini tertulis tanggal 27 Desember 2020, maka surat itu ditulis pada tanggal yang sama. Kemudian yang kedua adalah hal. Hal merupakan pokok isi dari surat lamaran pekerjaan. Karena surat lamaran pekerjaan ini berisi lamaran pekerjaan, hal ditulis lamaran pekerjaan. Bagian ketiga adalah lampiran. Lampiran adalah lembar selain surat utama yang disertakan dalam surat lamaran pekerjaan. Contoh dalam surat ini, lampiran tertulis 9 lembar, yang artinya ada 9 lembar berkas lain selain surat lamaran yang diikut sertakan. Rincian lampiran biasanya ditulis juga pada bagian isi surat seperti pada surat berikut. Bagian selanjutnya adalah alamat tujuan. Alamat tujuan berisi instansi atau perusahaan yang dituju oleh pelamar. Bagian kelima adalah salam pembuka. Salam pembuka atau kata pembuka ditujukan untuk mengawali surat sebelum masuk ke isi. Bagian keenam adalah pembuka. Pembuka ditulis setelah salam pembuka, tujuannya sebagai pengantar isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian bagian selanjutnya adalah isi. Isi dalam surat lamaran pekerjaan harus mencantumkan beberapa hal. Yang pertama adalah identitas pelamar seperti nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, kemudian bisa ditambah dengan nomor handphone, status, dan lain sebagainya. Kemudian yang harus ada dalam isi surat lamaran adalah tujuan yang diinginkan oleh pelamar yang tentu saja harus sesuai dengan kualifikasi yang disebutkan oleh perusahaan atau instansi. Kemudian yang ketiga adalah berkas-berkas apa saja yang dilampirkan pelamar. Bagian selanjutnya adalah penutup. Penutup sebagai tanda berakhirnya pembicaraan dalam surat. Kemudian setelah penutup ada salam penutup. Biasanya salam penutup berada di pojok kanan bawah surat. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Yang terakhir adalah tanda tangan pengirim. Pengirim surat lamaran harus mencantumkan nama lengkap dan tanda tangan di akhir penulisan surat. Selain sistematika, yang harus dipahami dalam surat lamaran pekerjaan adalah hal-hal penting yang terdapat dalam isi surat tersebut.
Hal-hal tersebut antara lain tesis, argumentasi, dan penegasan. Bagian surat lamaran pekerjaan diawali dengan pernyataan umum atau biasa disebut juga dengan tesis. Pernyataan umum berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sebagai penguat pernyataan umum atau tesis, penulis lamaran perlu memberikan argumentasi. Argumentasi dalam surat lamaran pekerjaan biasanya berupa bahan-bahan pertimbangan, seperti pada surat berikut. Hal penting yang terakhir adalah penegasan. Seorang penulis surat lamaran pekerjaan harus memberikan penegasan sehingga penerima lamaran mau menerima lamaran yang dikirim. Demikian video pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.